belakang perencanaan dalam organisasi. Perencanaan diperlukan dan terjadi dalam berbagai bentuk organisasi, sebab perencanaan ini merupakan proses dasar manajemen di dalam mengambil suatu keputusan dan tindakan. Perencanaan ini diperlukan dalam jenis kegiatan, baik itu kegiatan organisasi, perusahaan maupun kegiatan masyarakat, dan perencanaan ada dalam setiap fungsi-fungsi manajemen. Tujuan dari perencanaan. Tujuan perencanaan adalah mengarahkan, memandu, dan mengatur langkah-langkah atau tindakan yang diambil untuk mencapai hasil atau tujuan tertentu dalam berbagai konteks seperti bisnis, organisasi, pemerintahan, atau kehidupan sehari-hari. Mencapai tujuan dan sasaran, pengorganisasian dan pengarahan, alokasi sumber daya, mengidentifikasi risiko dan peluang, pengambilan keputusan yang terinformasi, pengendalian pengawasan, efisiensi dan produktivitas, peningkatan kualitas, dan ketetapan waktu. Manfaat dari perencanaan. Pertama, pengurangan risiko. Perencanaan yang matang membantu organisasi menghadapi ketidakpastian dan mengurangi risiko di masa depan. Yang kedua, penyusunan anggaran. Merupakan dasar untuk menyusun anggaran dan mengalokasikan sumber daya sesuai kebutuhan organisasi. Yang ketiga, penyelarasan tujuan. Memastikan bahwa seluruh anggota organisasi bergerak dalam arah yang sama untuk mencapai tujuan bersama. Pengertian perencanaan. Perencanaan adalah salah satu proses yang kritis dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam konteks individu, organisasi, maupun pembangunan suatu negara. Proses perencanaan memiliki peran penting dalam mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan. Perencanaan yang baik akan memberikan arah, fokus, dan struktur yang diperlukan untuk mencapai keberhasilan. Faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan. Pertama, informasi dan analisis. Perencanaan memerlukan informasi yang akurat dan analisis yang cermat tentang situasi atau kondisi yang ada. Informasi ini digunakan untuk membuat keputusan yang terinformasi. Yang kedua, strategi. Adalah rencana atau pendekatan umum yang akan digunakan untuk mencapai tujuan. Ini melibatkan pemikiran tentang cara terbaik untuk mencapai hasil yang diinginkan. Yang ketiga, tindakan atau kegiatan. Perencanaan mencakup langkah-langkah atau tindakan konkret yang harus diambil untuk mewujudkan strategi, dan mencapai tujuan ini adalah implementasi dari perencanaan. Pendekatan dalam perencanaan. Yang pertama, pendekatan top-down. Dalam pendekatan ini, perencanaan dimulai dari tingkat atas atau manajemen puncak dan kemudian diteruskan ke tingkat yang lebih rendah dalam hierarki organisasi besar pemerintahan. Yang kedua, pendekatan bottom-up. Pendekatan ini dimulai dari tingkat bawah atau level operasional. Karyawan atau anggota tim yang lebih rendah dalam hierarki organisasi secara aktif terlibat dalam merumuskan rencana, dan rencana ini disusun menjadi rencana tingkat atas. Yang ketiga, pendekatan partisipasif. Pendekatan ini mengedepankan partisipasi sebagai pemangku kepentingan yang terlibat. Ini mencakup kolaborasi dan diskusi antara berbagai pihak yang memiliki kepentingan dalam rencana tersebut. Pendekatan dalam partisipasif dapat menghasilkan rencana yang lebih baik dan lebih diterima oleh semua pihak yang terlibat. Tantangan dalam perencanaan. Yang pertama, perencanaan strategis. Jenis perencanaan ini fokus pada perencanaan jangka panjang dan pencapaian tujuan utama organisasi atau entitas. Ini melibatkan identifikasi visi, misi, nilai-nilai, dan strategi-strategi yang akan digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua, perencanaan taktis. Perencanaan ini berfokus pada rencana jangka menengah yang mendukung tujuan strategis. Ini melibatkan pengembangan rencana yang lebih rinci, alokasi sumber daya, dan tindakan spesifik untuk mencapai tujuan yang lebih terbatas. Yang ketiga, perencanaan operasional. Jenis perencanaan ini adalah perencanaan sehari-hari yang berfokus pada tindakan dan kegiatan operasional yang diperlukan untuk menjalankan organisasi atau bisnis. Ini mencakup pengelolaan sumber daya, penjadwalan, dan proses rutin.
Keempat, perencanaan keuangan. Jenis perencanaan yang berfokus pada manajemen keuangan individu, organisasi, atau bisnis. Ini mencakup perencanaan anggaran, investasi, dan manajemen risiko keuangan. Yang kelima, perencanaan pemasaran. Adalah proses merencanakan strategi pemasaran untuk produk atau layanan. Ini melibatkan analisis pasar, segmentasi, penetapan harga, promosi, dan distribusi. Yang keenam, perencanaan sumber daya manusia. Jenis perencanaan ini berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia dalam organisasi. Ini mencakup perencanaan kebutuhan tenaga kerja, pengembangan karyawan, dan manajemen bakat. Proses penyusunan perencanaan. Yang pertama, menjelaskan pendahuluan. Yang kedua, penetapan tujuan. 3, analisis dan evaluasi. 4, pelaksanaan. 5, pengembangan strategi. 6, perumusan rencana tindakan. 7, alokasi sumber daya. 8, komunikasi dan konsultasi. 9, pengembangan rencana jadwal. Dan yang ke-10, pengendalian dan pengawasan. Hubungan dan fungsi manajemen lainnya. Pertama, koordinasi. Koordinasi adalah fungsi yang penting dalam manajemen untuk memastikan bahwa semua bagian atau unit dalam organisasi bekerja bersama-sama dengan efisien. Manajer harus mengkoordinasikan berbagai kegiatan dan sumber daya agar tidak ada tumpang tindih atau konflik yang merugikan organisasi. Yang kedua, motivasi. Motivasi adalah upaya untuk memotivasi karyawan agar bekerja dengan semangat dan berkontribusi maksimal pada pencapaian tujuan organisasi. Manajer harus memahami faktor-faktor motivasi dan menggunakan strategi yang tepat untuk memotivasi karyawan. Kesimpulan dan rekomendasi untuk perencanaan yang efektif. Manajemen sangat penting untuk mengatur semua kegiatan, baik kegiatan yang bersifat formal maupun yang non-formal. Kegiatan dalam rumah tangga, sekolah, perusahaan, organisasi, masyarakat, yayasan, dan lain sebagainya demi terwujudnya kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya. Sebuah organisasi atau lembaga tidak akan tertib dan lancar apabila masing-masing tidak saling melakukan kerjasama yang baik. Fungsi-fungsi manajemen serangkaian kegiatan yang dijalankan dalam manajemen berdasarkan fungsinya masing-masing dan mengikuti suatu tahapan-tahapan tertentu dalam pelaksanaannya. Sebuah organisasi, apakah profit atau non-profit, semuanya bertolak dari kemampuan manajer memahami fungsi-fungsi manajemen sehingga mampu menjalankan kegiatan organisasi secara efektif dan efisien. Tanpa memahami fungsi-fungsi manajemen yang baik, seorang manajer tidak akan mampu membawa sebuah organisasi yang berhasil. Sekian dan terima kasih.